supporter itu banyak PPSM ngundang sopo kayak gitu. Jadi Badan hukumnya piye segala macam. Badan hukum itu fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita podcast Macan Tidar. Kita sore ini ada di Serangkai Kopi. Walaupun ngeteh ya, es teh. Nanti kita akan pesan kopi juga. Kita sore ini bersama manajemen ya, manajemen dari Serangkai Kopi. Dan kita tidak akan lari dari sepak bola. Kita tetap akan membahas sepak bola. Siapakah orang di balik Serangkai Kopi yang juga ikut menangani sepak bola Magelang, utamanya PPSM. Kita bersama Mas Evin Sapta. Apa kabar Mas Evin? Ya, sore Mas. Mantap. Bisa secara sedikit? Gimana? Namanya Mas Evin Septa. Oh iya, Mas Evin Septa. Ya, Mas Evin Pronos Septa. ini kumpul seorang apa Kepanjangan nih, kepanjangan nih. Mas Evin dia tetap hafal. Jadi sore ini kita mau bahas nih tentang PPSM. Ini kan Liga 3 belum jelas, maksudnya belum jelas regulasi kan. Kemarin baru dapat ACC dari Polri yang Liga 1. Untuk Liga 3 kita belum ada regulasi yang pasti. Tapi kita akan membahas dulu fundamentalnya, mendasarnya dari PPSM sendiri. Betul abot gimana? Abot. Untuk mendasar ini. Yang pertama itu latar belakangnya dari Mas Evin itu untuk terjun ke PPSM itu apa toh? Nggih. Terima kasih Mas Noval. Ya. Ini sahabat saya. Terus saya tahu ini teman-teman yang memang berada di garis depan Amin ya. untuk PPSM Sakti. Nah, ini macam-macam sebenarnya, ada yang PPSM saja, PPSM Sakti. Ya. Tapi saya yakin tujuannya adalah untuk sepak bola Magelang. Betul. Terima kasih, ini kesempatan yang cukup baik karena sebetulnya juga kita sering ngobrol, tapi insya Allah ini juga akan memberi sedikit Edukasi. ya pencerahan lah, istilahnya juga kita sharing-sharing saja. Yang pertama perlu saya klarifikasikan atau saya luruskan. Saya ini kebetulan untuk berkiprah di persepak bolaan Magelang ini memang pernah berapa kali tergabung sebagai manajemen. Awal saya ini di 2014-2015 saya ini pertama kali masuk di manajemen. Saat itu saya di manajer keuangan atau operasional, saya lupa Mas. Ya. Nah, itu juga bergabung dengan teman-teman para pelaku yang lain. Kalau teman-teman ingat waktu itu yang latih Pak Hasan. Bahasan Nah, ya. itu pertama sekali saya gabung. Nah, kemudian jalan lagi. Sempat ada istirahat ya kayaknya sekali, atau saya gabung lagi 2017. Nah, saya didapuk lagi untuk bisa bareng-bareng dengan teman-teman coba memperjuangkan atau memberikan hiburan ke masyarakat melalui sepak bola. Saat itu saya 2011 jadi ketua Panpel. Wah, ini turun level dari manajemen tapi malah jadi panpel. tugasnya berat ya, karena saya jadi tahu persis kesiapan terkait dengan pertandingan. Iya. Terus sejauh mana kontribusi dari para penonton. Ya. Ini yang saya jadi tahu persis. Ini juga melatar belakangi saya kenapa saya memutuskan, saya pada waktu itu minta Mas, saya pengen dipantau karena saya melihat 1 kali 2 kali saya di manajemen ini ada beberapa hal yang perlu kita Kaji ulang gitu. ya, perlu kita kaji ulang, perlu kita perbaiki. Ya. Nah, di Panpel ternyata memang banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ketika bicara regulasi dan petunjuk pelaksanaan ini sebenarnya sudah komplit, karena memang sebelumnya kita juga di workshop Mas, kita dibintekkan sehingga apa-apa yang harus disiapkan sebenarnya sudah tahu. Sebenarnya sudah enak, kita tinggal SDM-nya yang siap atau tidak. Nah, pertanyaannya memang pada saat itu mungkin kita secara SDM memang belum banyak yang siap. Saya katakan bukan dari jumlah,
tapi dari pemahaman dan pelaksanaan. Nah, SDM yang dimaksud itu pemain atau panitia pelaksana. Oh, pelaksana. Ya, saya bicara panitia dulu. Ketika regulasi dan aturan main dan tata cara melaksanakan pertandingan sebenarnya sudah komplit. Ya. Terus dilatih juga dibinakan. Nah, sebenarnya kajian kami kemarin SDM-nya yang memang masih terkendala, bukan dari jumlah tapi dari pemahaman dan dari skill untuk pelaksanaannya. Ini yang juga kami temukan banyak hal dan kami juga ada perbaikan, termasuk awal itu juga kita mulai beberapa tersampaikan ke audiens, ke penonton, yang mana sebenarnya dari dulu harusnya wajib gitu. Iya. Ini yang beberapa hal yang mungkin juga baru terkemas di kompetisi-kompetisi yang terakhir-terakhir ini. Nah, saya membawa prinsip keterbukaan karena hidupnya klub kan dari penonton, dari transparansi gitu ya. Ini yang saya kira juga salah satu kepuasan penonton itu selain prestasinya baik tapi tahu kontribusinya tersampaikan. Betul. Saya kira itu yang utama. Terus lanjut saat itu pahitnya Mas, itu pahitnya ini adalah degradasi. Dan aturan itu juga kita bingung ya Mas, dulu sepak bola pada saat itu. Ya. Teman-teman mungkin tahu, biyen zaman sakmono itu PSSI juga konflik sendiri di internal. Sehingga impactnya juga ke kami, ke kita, ke daerah. Bahkan juga sempat dulu dualisme, terus aturannya juga gonta-ganti. Yang regulasi APBD ke yang betul, itu sudah juga marai mumet Mas. Iya, betul. Marai mumet, terus sehingga juga kita selalu putar otak mengingat juga keterbatasan di tempat kita. Ya. Nah, terus saat itu juga awalnya bilang bahwa tidak akan ada degradasi di musim itu, akhirnya ada. Sehingga kami mau tidak mau PPSM Sakti ini harus turun kasta di kasta 33. Nah, terus sempat off 1 atau 2 musim ya dari 2017 itu karena memang juga belum jelas lagi. Terus ada ketua umum baru, saya lihat ya, ketua umum PSSI baru. Iya, namanya Pak Iwan ya, Pak. Sorry. Pak Iwan Bule itu Pak Iwan bukan ya? Pak Iwan. Bukan, sebelumnya Pak Iwan toh. Iya. Yang Pak Iwan Bule kan baru berapa tahun ini? Pak Iwan sih masalah pertama itu Mas, waktu sekjennya atau siapa yang ditangkap dulu. Iya. Itu dari Jawa Tengah tuh, lupa namanya. Wah. Joko Driono. Ya itu Joko. Nah, terus melebar ke atas sampai diaudit segala macam akhirnya. Terus ada penyesuaian baru, termasuk di terakhir ini sebenarnya sudah kami lihat sudah cukup ada hal yang mengembirakan. Ya. Dari regulasi segala macam cukup jelas gitu. Nah, akhirnya juga 2019 saya ingat kita jalan lagi dan waktu itu saya didapuk jadi manajer umum, artinya general manager lah untuk kompetisi saat itu 2019 dengan teman-teman manajemen yang kami bentuk. Saya kira teman-teman manajemen sudah panjenengan juga kenal baik semua pada saat itu. Perjalanan kita pada saat itu juga itu mulai awal kita ikut kompetisi di Liga 3 ya Mas ya, di Liga 3 ya. Awalnya kita 2019 itu ya kita mulai main lagi. Nah, di Liga 3 ini juga alhamdulillah kita bisa selesaikan satu musim ini dengan hasil juga yang kurang memuaskan. Kita akui kurang memuaskan karena kita tidak lolos. Tetapi sebenarnya juga ini berbanding juga dengan kesiapan kita yang kurang maksimal pada saat itu. Kalau bicara kurang maksimal karena apa ya, ini yang saya kira juga banyak hal. Nah, terus 2019 Pak Yusak saya kira saya ingat yang pegang, kami pilih pelatihnya Pak Yusak. Terus itu juga dadakan banget itu. Karena itu pemainnya dulu kan itu. Sebenarnya orang main dadak Mas pada saat itu. Tetapi karena memang ya jujur pada saat itu ketika ketika PPSM di paling bawah ya kami juga mengajak teman-teman kan orang gampang. Saiki sing jelas Liga 3 iki nek golek dana juga angel kan gitu. Kita harus prakarya sendiri segala macam dan akhirnya saya dengan teman-teman supporter juga berterima kasih saat itu karena murni betul kami ini terbantu Mas, murni betul kami terbantu. Bahkan ada beberapa yang kami ajak kok di manajemen
beberapa teman-teman supporter yang memang bergotong royong. ya itu kami libatkan ya. Terus akhirnya juga yang alhamdulillah selesai, kita bisa finish dengan hasil yang ya cukup Lumayan ya, gitu cukup ya. lumayan lah dengan persaingan itu. Tapi insya Allah tidak meninggalkan masalah Ya, di klub. ya betul. Nah, sehingga terus di tataran itu saya kira ya baru 3-4 kali lah Mas saya kiprah di TPSM ya, secara kontribusi. pribadi. Nah, belum ada apa-apanya sama para pendahulu. Pendahulu. Para pendahulu Sesepuh itu, berarti. pendahulu itu kan berat Iya, Mas. Dulu regulasinya berat lagi loh Mas. Lebih sulit Dulu gitu. di regional tuh wah pentung-pentungan terus. Ya. Terus PPSM zaman isih PPSM ya. PPSM zaman dulu itu mesti kalahin yang regional, antar regional. Tekan Jakarta mesti KO karena zaman dien masih banyak permainan. Ya. Bisa dipesen ke awal. Ini enggak Jual apa-apa ya beli Mas, saya gitu ngomong ya. Ya, santai, enggak apa-apa. santai, Emang ngobrol. apa adanya gitu Tuh. loh gitu. Isih di akhirnya 2000 berapa kalau ingat PPSM baru Pertama 2004 awal PPSM. main ya mulai ya. Terus jadi utama kan ketika 2006, Sakti ya, ya. Sakti itu 2006 2007. Nah, terus saya pada saat itu masih sama kayak jenengan-jenengan saya nonton mengamati karena saya Surak-surak Mas Yan, Mas. surak-surak di depan Mas. Oh iya betul. Terus ya saya kira kalau kontribusinya belum ada apa-apa, tapi saya punya optimisme, selalu punya optimisme, selalu punya Ambisi. ya impian lah, mudah-mudahan ikhtiar kita bersama PPSM bisa bangkit lagi ke depan. Tapi kapannya ini yang ya rahasia Iya. kita semua nggak tahu. Iya. Saya kira itu Mas, awal-awal. Gitu. Kalau ini kan banyak teman-teman yang belum tahu. Jadi dari supporter PPSM itu sampai sekarang masih bingung antara struktural PPSM, manajemen PPSM dan lain sebagainya. Ini kalau itu diedukasi ke teman-teman lewat Mas Evin mungkin lebih mereka lebih nangkep gitu. Kalau struktural PPSM dan manajemen itu perbedaannya gimana? Iya. Panpel juga, jadi nggak kalang kabut gitu. Oke. Jadi kayak gitu. Ya, ini berbagi pengalaman dan cerita. Betul, iya. Dan hemat saya ya, Iya. hemat saya, sepengetahuan saya. Jadi kalau bicara sebuah klub sepak bola ini kan secara legalitas pasti ada namanya pengurusannya. Nah, terus sebuah klub ini bisa berjalan untuk mengikuti kompetisi, tentunya dibentuk manajerial. Nah, ini isinya juga teman-teman bidang-bidang itu segala macam, termasuk ada tim kepelatihan segala macam. Nah, lanjut lagi untuk melaksanakan pertandingannya dibentuk namanya panpel. Nah, jadi secara keseluruhan, secara utuh itu ada 4 bagian termasuk dengan supporter. Iya. Ini yang saya kira tidak bisa dilepaskan. Nah, ini juga setiap periode juga setiap kali kompetisi ini belum tentu manajemennya dan kepelatihannya juga sama. Ya sama dengan seri Tim lain ya gitu. sama liga-liga ini Iya. internasional segala macam hampir sama. Kan statusnya juga kita ikut beberapa kita dari sana. Sehingga kita pasti menyesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Jadi dari kepengurusan klub, di bawahnya nanti membentuk manajemen nanti membentuk panitia pelaksanaan panpel, dan kalau yang namanya supporter ini pasti selalu menjadi bagian yang tidak terpisah. Iya, betul. Kalau ini berarti lebih ke mana ya? Struktural dari manajemen itu sendiri. Nah, kalau antara kepengurusan itu sama manajemen itu gimana membedakan? Maksudnya ini ranah manajemen, ini ranah pengurus gitu. Pengurus yang PPSM Sakti sama ini manajer tahun ini, nah seperti itu. Ya. Itu gimana misahkannya? Jadi masih sekarang Bu ya. Enggak, monggo. Ini tak sambil ngerokok lho sampean. Aku wis ngerokok mau Mas. Wingi ding 5 tahun kepungkur. Udah berhenti ngerokok ya, Mas. Jadi semua tidak terlepas dari regulasi Mas. Artinya ora iso keluar dari regulasi. Artinya persyaratan mutlak untuk sebuah klub berlaga itu kan harus memenuhi.
Ya pastinya klub yang terdaftar di PSSI, klub yang terdaftar di PSSI. Terus pada saat kompetisi membentuk manajemen, terus termasuk panpel. Nah, bagaimana teknis alur kerjanya? Alur kerjanya juga manajemen ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab secara penuh dalam berjalannya klub pada saat kompetisi itu berjalan. Misalkan manajernya juga nanti dua kompetisi pakai itu terus, juga itu yang bertanggung jawab setiap tahun, setiap akhir kompetisi, bukan setiap tahun, setiap kompetisi berakhir. Nah, pertanggung jawabannya adalah ke klub, ke pengurus klub, ya manajemen ke klub. Nah, terus teknis untuk pelaksanaan pertandingan panpel tanggung jawabnya kemana, ke manajemen. Terus itu alur-alurnya, sehingga kerjanya selama satu kompetisi ini semua bersinergi. Masukan-masukan atau arahan dari klub ini juga tidak bisa dikesampingkan. Misalkan masalah kebijakan untuk pemain, untuk transfer bursa, ya apapun gitulah. Artinya kalau bicara kita analogikan ke perusahaan, ya komisaris dan direktur. Nah, direksinya itu manajemen, komisarisnya itu tadi yang orang langsung terlibat. Jadi kurang lebih hemat saya seperti itu, Mas. Jadi saya juga sedikit sok moco, kurang lebih simpelnya gitulah. Tapi kalau untuk rigid sebenarnya aturannya banyak, Mas. Kalau bicara sepak bola itu, apalagi kadang-kadang ganti-ganti gitu ya regulasinya ya. Ketum PSSI ganti kayak kebijakannya. Pernah Mas Noval dan teman-teman juga cerita, dulu Liga 3 bisa dibantu APBD, nyatanya juga kita kesulitan. Pernah. Kan teknisnya nggak gampang, Mas. Anggaran itu tersampaikan ke klub juga nggak gampang. Apalagi nggak semua juga. Nah, nggak semua juga pemerintah bisa memberikan hibah, memberikan bantuan. Ini orang pikirnya konco-konco kan, kadang-kadang pikir masyarakat, wah gampang kok dibantu. Tapi kan ada aturannya, karena duitnya itu kan duit dari masyarakat luas, APBD cuma yang dikelola di pemerintah. Nah, itu pertanggung jawabannya. Kita salah kaprah, ya resikonya permasalahan hukum kan. Jadi ini yang saya kira teman-teman sudah paham, Mas. Tapi kadang-kadang egonya kadang-kadang itulah bisa, tapi kadang-kadang kita kurang jagongan diskusinya kurang diskusi. Betul. Kalau ini, Mas, untuk statuta PPSM di kelembagaannya itu gimana, Mas? Kalau statuta kayak kelembagaannya gitu, lembaga hukumnya itu gimana? Jadi gini, saya iso cerita, iso diskusi beberapa hal yang saya tahu dan yang saya dalam ranah saya ya. Saya ngomong tadi kapasitas saya pernah jadi manajemen, terus iso menggambarkan beberapa hal. Tapi untuk hal-hal yang bersifat hierarki klub, saya mungkin iso tidak bisa secara spesifik memberikan gambaran. Artinya takut ada yang salah. Nah, nanti bicara manajemen jalannya. Gini, bicara bukan statuta kalau tadi Mas Nova, bicara posisi PPSM ini, saya kira juga teman-teman masih beberapa hal juga ada yang belum sama. Melihat dulu dinamika, pernah juga ada dualisme dari atas, dualisme sampai ke bawah. Terus memang betul yang diakui adalah yang PPSM Sakti, karena memang pada saat itu yang diakui pemerintah adalah PSSI. Sehingga mau tidak mau yang terdaftar dalam naungan PSSI adalah PPSM Sakti. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman masih belum bisa bedakan. Kadang-kadang masih mengeneralisir PPSM Sakti dan KN. Ya, terus termasuk penyebutannya kan simpelnya PPSM daripada kok KN dan Sakti kan gitu. Nah, ini yang sebenarnya juga bagi saya pribadi orang masalah, karena tujuannya kan penting sepak bola Magelang. Ya, mereka semua kan arahnya sepak bola, orang nyampur adukan apa-apa. Nek teman-teman supporter saya lihat. Terus PPSM Sakti itu kan memang awalnya kan dulu itu yang saya ceritakan, kita jalan yang ada dualisme akhirnya yang diakui itu. Nah, terus kalau dari aspek lembaganya, legalitasnya setahu saya, hemat saya, ini kan strukturalnya
terbentuk. Ada ketum-ketua harian, sekretaris bendara. Nah, ketika PPSM Sakti, namanya PPSM Sakti, seingat saya, juga hemat saya, ini juga ada proses. Ini prosesnya yang mungkin nanti Mas Novel dan teman-teman bisa bisa ngobrol-ngobrol dengan narasumber lain. Ya. Prosesnya setahu saya dulu memang ada bukan merger, sorry. Kita membeli klub Pancasakti Jogja. Ya. Kita elu. Ya, betul. Nah, ini nek saya keliru, tapi setahu saya saja. Nah, terus akhirnya namanya berubah menjadi PPSM Sakti. ya, karena kita beli klub itu yang dipakai terus jenenge PPSM Sakti. Mengganti nama klub itu ditambahi PPSM gitu. Setahu saya ini bukan versi saya, hemat saya seperti itu. Karena PPSM kan identitas Magelangnya. Iya. Nah, terus jalanlah ini. Nah, struktur itu kepengurusan PPSM Sakti saya kira teman-teman sudah tahu siapa-siapa yang Ada di belakang. termaktub dalam itu. Nah, ini yang saya kira ini juga sebenarnya terang kok Mas, sebenarnya itu terang. Cuman Belum waktunya aja. bukan, maksudnya kadang-kadang terus ada karena terus belum adanya hal yang tersampaikan dengan baik gitu aja. Terus bicara pernah ada yang saya gini Mas loh. PPSM biaya segala macam. Nah, sebenarnya ini juga untuk versinya kan macam-macam ya Mas, karena ini hemat saya, pandangan saya. Ketika sebuah klub amatir yang didirikan oleh sebuah daerah itu diatur juga dalam statuta bisa gitu loh. Artinya ketika daerah ini punya membentuk klub sepak bola bisa saja dengan mengakomodir potensi yang ada di daerah, termasuk klub-klub yang ada di naungi. Nek zaman biyen aturannya kan gini Mas, zaman biyen aturannya menaungi beberapa klub amatir dari sisi. Nah, kita harus tahu Mas, aturan kan berubah. Terus ya. Nah, terus proses-prosesnya itu. Nah, jadi saya hanya menyampaikan secara umum beberapa yang saya ketahui untuk posisi tadi itu. Nah, legalitas jelas sih. Nah, kan pertanyaannya adalah legalitas. Iya. Nah, saya tanya balik legalitas dalam hal apa? Maksudnya legalitas sing piye? Ya. Kalau saya juga gini Mas. Jadi saya juga selaku salah satu pengurus di supporter itu banyak PPSM nggak disopo kayak gitu. Jadi kalau aku nggak bisa menerangkan gitu ya lah pipi itu lah kayak gitu. Jadi makanya kalau dari Mas Evin sendiri kan enak saya yang lewat podcast itu bisa menjelaskan edukasi ke teman-teman PPSM itu sebenarnya seperti apa biar nggak jadi rancu sampai bawah itu rancu kalau kita nggak langsung dari sumber kayak gitu. Ya, makanya sekali lagi saya berpandangan ini sekali lagi Mas, ngapunten ya. Nggih, enggak apa-apa. Saya selalu ngomong pasti dengan sakti kalau saya. Ya. Kadang-kadang kan teman-teman PPSM ya, saya setahu saya juga yang sakti itu karena itu yang saya ketahui. Logika saya paling gampang gini, legalitasnya rata pasti nggak bisa ikut kompetisi. Ya, betul. Jelas. Terus pernah menyampaikan badan hukum itu segala macam. Loh, teman-teman ini kadang-kadang juga nggak paham. Badan hukum itu kan sebagai syarat sebenarnya untuk ketika bicara sepak bola sebagai industri profesional. Ketika klub-klub sudah siap, dalam aturan memang ditegaskan, harus ditegaskan. Tapi faktanya Mas, saya katakan tidak hanya PPSM Sakti yang seperti punya PT. Iya, betul. Yang nggak punya PT itu. Iya, yang rata-rata kan pernah loh Mas, yang PPSM KN itu kan di PT kan. Iya. Karena dia ada investor. Betul. Kita belum ada yang mau buat PT terus, gitu ya. Ini yang perlu diluruskan legalitas apa badan hukum gitu loh. Karena legalitas sudah clear karena diakui PSSI kan gitu. Ini yang legalitasnya sudah. Iya toh Mas, legalitas PPSM itu sudah diakui legalitasnya, ada kepengurusannya, jenengan sudah pirsa. Iya. Itu sampaikan ke teman-teman kan gitu. Terus badan hukum piye segala macam. Badan hukum itu fungsinya sebenarnya ketika kita bicara
golek duit bahasanya kan ngono. PT ya. Ya, artinya sepak bola klub ini bisa lebih Komersial. komersil terus bisa memenuhi syarat sebagai industri sepak bola. Betul. Ra mungkin ana investor kerjasama nyata kayak aku ra cetha. Kan semua profit oriented gitu. Nah, ketika bicara PPSM Sakti sampai saat ini memang kita belum pernah Sakti ya Mas? Sakti sekali lagi. Belum pernah membentuk PT. Belum. Iya. Nah, terus pernah ada gagasan juga waktu masih di Divisi Utama. Kami tetap jalan kan pada saat itu. Terus ayo di PT kan, tapi kan mah PT kan nggak opo. Belum menjual gitu. Iya satu itu. Bukan, ya sorry, bukan menjual. Sebenarnya kalau menjual saya katakan menjual Mas. PPSM Sakti itu menjual. Apa buktinya menjual? Jenengan sepakat ya dengan uang saya pasti. Salah satu yang punya sejarah besar gitu loh. Betul. Bukan bicara klubnya, Iya. kita daerahnya Magelang. Magelang tuh andil besar loh Mas. Iya. Magelang tuh andil besar di pemerintahan awal-awal dulu, termasuk di persepak bolaan. Iya. Secara umum. Sepakat. Nah, saya spesifik menyebut hal-hal tertentu. Itu yang saya kira modal. Di sini juga kota yang strategis, Betul. kota kecil dikepung kota-kota besar, Betul. Menjadi jalur ya. menjadi jalur lewat pasti, jalur transit dari kota-kota besar dan punya punya stabilitas keamanan semua loh, politik, masyarakat sosial yang paling bagus. Bahkan Betul, disorot Bu. internasional juga Nah, karena iya. punya. Iya. Betul loh Mas, Betul. keamanan sosial, politik dan Iya. masyarakatnya paling bagus. Itu fakta, Mas. Fakta. Betul. Itu modal besar. Nah, terus kenapa kok belum bisa kita dengan baik, itu yang PR-nya. Ya. Nah, terus saya cuman sekali lagi menekankan legalitas dan sudah jelas nggih. Terus badan yang dimaksud teman-teman badan hukum, saya kira untuk itu fungsinya. Nah, ini yang sekali lagi ini versi saya kan, saya di sini juga ikut cerita sharing karo Mas Walan. Iya. Mudah-mudahan ada dari 10 omongan ini sing rada bisa ditangkap siji wae. Iya, Mas. betul. Siji wae. Siji itu apa? Siji wae lho ayo. 9 Pak, 9. Dari 10 saya ambil 9 ini. Kalau tahun ini Mas Evin masih ada keinginan nggak? Ini kan juga pandemi. Kalau Mas Evin sendiri masih ada keinginan nggak? Sebenarnya pertanyaannya kan nggak ke saya ini sebenarnya. Untuk manajemen kok. Loh, Manajemen. makanya gini kan. Makanya gini. Nah, pertanyaan ini sebenarnya kan berat dan sebenarnya bukan sing berhak jawab langsung kan bukan saya. Tapi nek saya kon ngei masukan, kon ngei kayak gambaran saya bisa gitu. Iya. Saya sarankan juga teman-teman sowan ke teman-teman yang para sesepuh, termasuk yang tadi sampaikan itu di teman-teman para pengurus klub itu, mereka kan yang punya kewenangan gitu. Iya. Kewenangan. Kalau saya sebagai yang pernah terlibat di manajerial, kalau melihat situasi sekarang ini ya berat Mas, berat karena pandemi Covid ini saya kira kita sepakat, kita harus mengakui ini belum tahu kapan berakhirnya. Betul. Ini yang semua hitungan yang disampaikan pemerintah segala macam meleset, meni dulu Juli akan terkendali segala macam. Kita belum tahu karena ini kan global Mas, universal, termasuk di supporter ini ada yang DM kita kan ada question DNA. DNA. Nice, keren ya. Ini bahasa kerennya sekarang DNA. Ini kan kemarin ini sama siapa gitu, banyak permintaan Mas Evin gitu. Itu kan Iya. masyarakat itu Mas Evin itu jadi playmaker banget. Ini yakin Padahal saya striker loh, barusan tak mau ngeliat. ya tapi kan ya gak ada playmaker ya gak bisa main toh Mas. Yakin ya Min, aku wis berjuang akeh banget gue PPSM Min, sumpah 3-4 kali dikeluarin kerja demi away PPSM. Sekarang di perantauan aja masih sering mudik buat nonton PPSM. Bicarane tetep PPSM aku mung wong cilik raiso gawe perubahan, tapi nek kabeh wong cilik digabungke insyaallah bakal ono perubahan. Tolong diusahakan. Wes, keren. Banyak banget juga ini ada Mas Sopok itu tadi keren loh Mas itu. ya ini episode kita repost ini orangnya Wah, kalau bisa itu dari narasumber. langsung Wah iya pas pulang ke kampung,
ke sini ke Magelang. Ini kita ngobrol bareng-bareng. Bukan sama Mas Kevin, Loh. nanti dikasih kaos lagi. Jadi aku dikasih juga sama Mas Kita tak Kevin. sampaikan ya gitu teman-teman. Saya ini dikasih kaos juga. Ini kasih khusus kaosnya tak kasihkan Mas Noval. Makasih banget. Karena merchandise. Mas Noval dan teman-teman ini Simolodro ya. Ya. Bukan podcast Macan Tidak. Oh sorry. Jadi untuk semua supporter. Saya Tapi juga kita- ngerti saya nih dari beberapa ya Simolodro kan saya tanya Simolodro tapi konten ini kan Macan Tidar podcast. Ya. Nah, saya kira juga ini sebelum saya nanggap itu ini juga terima kasih sekali. Artinya melu ngei kan pembangunan tidak hanya masalah bangun kira guru perkara duit tapi pemikiran. Nah, sumbangsi pemikiran untuk merubah pikiran ya salah satunya dengan seperti ini forum-forum untuk merubah persepsi yang teman-teman bisa sama frekuensinya. Insya Allah mengedukasi lah frekuensinya sama insya Allah juga tujuannya cepat tersampaikan. tersampai. Saya kira itu Mas, matur nuwun. Kalau Wes semangat terus pokoknya. kata-kata DPR itu bijak-bijak. Jadi Oh bener, ini lucu nih Mas, apa ya? enggak apa-apa. Saya juga lucu-lucu ada yang ngatakan di komen Mas kata-kata gitu loh. Ayo, ya piye ya nek ra berkata-kata yo piye gitu loh. Betul. Tapi Suka kuates gitu. iya maksudnya aku gini, paling enggak kan ya piye caranya biar Mas teman-teman ini juga jelas apa yang disampaikan gitu loh. Iya benar. Dan insya Allah perkataannya tidak bersayap Mas. Perkataan saya tidak bercabang, maksudnya nek saya ngomong lugas gitu loh. Iki pertanyaan ini tak jawab iki. Nah, maksudnya kita jawab iki ora yuk. Ambigu. Ya, gitu lah. Biasanya banyak yang ambigu gitu. Ini sebenarnya banyak banget tapi kalau kita sampaikan semua kayaknya yang penting intinya itu menunggu kabar BPS. Ya kita sudah sampaikan ke Mas Evin semoga pandemi juga Ya. segera selesai, kita segera berbenah. Kalau untuk Mas Evin dari kacamata Mas Evin sendiri untuk supporter itu seperti apa sih pandangan Mas Evin dari pandangan Mas Evin? Ini saya pribadi, atas nama pribadi juga yang pernah berkecimpung sekali lagi. Yang pertama melihat perkembangan terus kondisi supporter sampai sedetik ini, saya kira yang pertama saya tetap perlu apresiasi, tetap tidak pernah lepas namanya apresiasi. Karena terlepas dari kekurangan, saya kira dukungan moral spiritual teman-teman supporter ini luar biasa. Tidak ya mungkin sebanding atau tidak sebanding lah dengan teman-teman yang bekerja di panpel maupun di manajemen ataupun di klub. Ya sama beratnya, tapi saya kira ini juga harus diapresiasi karena tadi sampaikan Mas siapa yang nyampaikan betul ada yang seperti itu. Saya juga tahu Mas itu yang menurut saya lebih dari materi kan seperti itu. DE wani ngelegake away hanya untuk mendukung. Asing paling repotnya kan tiwas away sebelahnya zaman semono ya Mas. Kita zaman kode ulo bahasanya, kode ulo zaman sulapan ki kurang ngerti tau, ngertine mendukung tapi kadang-kadang sok luput kan meletre zaman saiki meletre kadang-kadang kan. Itu Mas Andra. Nah, tapi nek saya kok tidak pernah ragu, tidak pernah takut ketika ada hal-hal yang di luar sepak bola yang saya tahu saya sampaikan. Ya memang itu teman-teman ramang tak sampaikannya sudah tahu kok ngapain gitu loh ditutupi. Permainan semua itu ada. Jadi saran saya dan masukan saya yang pertama saya apresiasi, terus terima kasih tetap sama dengan saya posisi ini juga salah satu sekarang ya supporter dari luar, salah satu yang terus ingin ikut menyumbangsikan pikiran baik tenaga ya material bareng-bareng Mas Dewi ya berat ya. Untuk sebuah hal yang kita sepakati bersama yang namanya kalau kebanggaan ini yang teman-teman tetap terus jalan dan permintaan saya harapan saya tetap terus kritis. Artinya kritis itu juga memberikan masukan yang baik, memberikan masukan yang jelas, terus tetap bisa kontribusi dengan tepat. Nah, kontribusi dengan tepat itu apa? Supporter supporter ki sing pertanyaan saya tak balik aku tak takon Mas, supporter sing paling bener kaya apa? Ya yang sesuai dengan job desk-nya. Jadi kalau supporter kita di belakang pagar, kita mendukung di belakang pagar, juga kita menyampaikan aspirasi bagaimana biar ada check and balance. Berarti ada hak dan kewajiban ya. Kewajibannya itu tadi, haknya bisa menyampaikan segala macam. Nah, saya kira ketika semua ini sesuai porsi jalan. Ya, ini saya simpulkan sekali lagi, teman-teman sudah mengarah ke hal yang baik.
karena semua sekarang eranya ramang dumpetke wong teman-teman iso golek saiki. Arep dumpetke model opo lho Mas? Muni ngomongke aturan jenengan ming buka HP jebret iso. Telepon koncone sing nang kono. Apa kanca-kancane Mas Chandra iki sing klub-klub lain telepon ngene wis dong kabare luwih canggih. Apa yang mau ditutupi? Nah, sekarang tinggal persamaan sinergitas bareng-bareng. Kuwi sing gampang domongnya tapi angel. Nah, nek saya isone ngomong ini Mas, karena saya juga ini kan gagasan saya dan ini pendapat saya. Terserah teman-teman mau sepakat atau tidak gitu loh. Tapi apapun perbedaan saya kira insya Allah bisa disatukan ketika kita dalam satu rumah yang namanya klub kebanggaan. Itu saja Mas. Nah, itu Mas kata-kata aku tuh nek Mas kata-kata. Mergo sing ngene iki lho mungkin Mas. Mungkin sing ngene iki ya. Mungkin iki. Lah, apalagi biasanya kalau podcast itu malam. Wah, mesti metu kabeh Mas. Iki wae mbek lanange muni Mas kata-kata senajan nek cah wedok malah. Mas udah punya istri tuh Mas. Iya Mas Chandra. Loh, enggak apa-apa gitu loh. Oh, Mas Evi sudah punya istri ya kalau kalian ketemu ini pengusaha, politikus, manajer BPSN juga, tapi sudah punya istri gitu Mas. Ya sama dengan jenengan. Kita perlu. Maksudnya ngene, nek bicara kesibukan sebenarnya sama. Ya nek kerja itu apa saja kerja yang penting halal. Kontribusi. Lah, nek umum padha wae pengusaha sing apa saiki wong jenengan dodol online yang pengusaha. Pokoknya gayeng. Ini Mas. Kalau pesannya untuk supporter seperti apa Mas? Untuk supporternya itu pesannya seperti apa biar sama-sama bareng-bareng? Ya tadi itu Mas, tadi itu yang jelas tetap saya bangga sekali dengan semua teman-teman supporter yang saya tahu dan saya kenal. Yang saya itu juga mungkin ora apal ono berapa kelompok supporter. Saya nggak tahu ya. Mungkin saya apal beberapa. Tak sebutkan dulu Mas Nyecel ya. Coba ya. Ya, Tes toh Mas, tes toh. Simolodro. Betul. Squadra Macan Tidar. Betul. Terus Magelang Fans. Masih ada ya? Gate 1. Sorry. Sekarang udah. Sorry saya. Magelang Fans sekarang jadi Gate 1. Gate 1 3. Terus siji loro telu kene Mas. Macan Tidar anu lah. Macan Tidar. Oh, SM itu Macan Tidar. Yang Ciu itu apa Mas ya? Mister Ciu. Masih ada? Ya. Mister Ciu. Terus Magelang Street Hooligan. Ya, itu tergabung sama. Oh, sekarang jadi satu semua ta Mas? Terus Isyana ta Mas? Isyana ta? Itu. Tapi Mister Ciu kan kemarin udah Berafiliasi. Wah, bareng-bareng. Nama. Sing urung apa tak sebutnya? Sing urung tak sebutnya apa? Udah sih. Apa ya? Udah ya. Ya, artinya itu. Terus harapannya apa? Saya lihat perkembangannya semakin kesini kan semakin kompak jelas. Karena kelompoknya tadi itu ternyata pada gabung. Lah artinya apa? Sudah mempunyai kesamaan visi dan misi. Wis duwe pengarepane frekuensi ini tadi meh podo. Terus sekali lagi pesan saya sudah keren, sudah kompak. Yang kedua tetap jaga komunikasi, terus jaga jaga apa bahasanya bukan Mas, jaga koordinasi. Nah, beda wajar tapi tujuannya sama. Dan itu hal yang wajar Mas ketika kajiannya teman ini, masukannya ke manajemen klub ini, sini itu wajar. Nah, jangan sampai itu yang memperuncing, menghambat teman-teman bersinergi. Terus ego-ego yang nggak penting, ego saya katakan ada yang penting loh Mas. Ego penting apa? Jenengan ambisi terus pengen kritis untuk PPSM itu ego penting. Tapi ego yang salah itu seketika sewu ya. Ada pribadi sing kepentingan pribadi. Contohnya paling gampang memanfaatkan hal-hal untuk kepentingan pribadi. Itu ora pas. Tapi menggunakan orang lain. Ya, itu sing rapas lah. Saya kira walaupun itu juga orang yang belum mesti bisa hilang, tapi itu nggak pas. Ya, selama itu masih bisa kadarnya ini terkontrol dengan baik, teman-teman saling ingatkan. Nah ini yang penting, saling ingatkan. Terus bahasanya Mas Noval, teman-teman akur. Saya lebih suka rukun. Nah, rukun, koordinatif, gayeng. Saya kira aku duwe Mas kata-katanya muncul lagi. Quotes-nya apa? Quotes-nya adalah
gendeng dicet ireng. Abot enteng iso disangga bareng. Patut ya. Wah, iya toh. Keren itu. Disangga bareng ini juga perlu perjuangan. Artinya kan belum tujuan. Tapi adalah cara. Caranya adalah disangga bareng. Nah, mudah-mudahan caranya ini yang perumusan geraknya ini harus yang jelas memenuhi aturan. Yang kedua memang terkonsep dengan baik dan bisa berjalan atas dasar komitmen yang dimiliki. Ya, integritasnya dimiliki. Wis ngomong iki siap seperti ini, konsepnya seperti ini, ya cengli. Nah, itu kata yang lama tapi terulang itu, lagi, cengli gitu. Itu Magelang banget, Mas. Ada cepu ya. Oke. Sekarang ini ada pertanyaan soal kalau seumpama ada yang berminat Mas untuk ngajak Mas Evin membangun bersama PPSM. Wah, ini pertanyaannya apa nih? Persyaratannya apa dan apa yang membuat Mas Evin iya atau tidak? Gitu. Nah, tak luruskan pertanyaannya dulu. Iya. Ibaratnya Mas Noval dan teman-teman mengumpamakan ada orang yang pengen kontribusi ke PPSM, pengen membantu PPSM Sakti, pengen ikut kiprah ke PPSM Sakti. Nah, terus menurut Mas Iwin seperti apa kan gitu pertanyaannya. Menurut saya yang pertama yang jelas kalau bicara ketika profesional harus ada itu tadi Mas, ranahnya di kerjasama yang harus profesional nih. Konkretnya badan hukum lah. Saya orang katakan sing teknis banget lah. Kasarannya paling cetha nek memang mau mau kiprah kontribusi atau ada investor bahasanya gampang investor kan ya harus ada kerjasama yang jelas dituangkan dalam apa yaitu tadi salah satunya mungkin caranya yang badan hukum segala macam. Nah terus ke siapa yang jujuknya pasti pertama menurut saya ini pemahaman saya menurut jujuknya yang klub ada kepengurusan Ke sekretaris. Ya ke klub. Iya ke klub terus klub nanti yang memutuskan. Nah terus kerjasama perkara nanti ada apa? Ya saya ambil contoh yang PPSM KN dulu. Itu kan PPSM KN kerjasama dengan mana itu Mas? TNI. TNI. Pasti terus gawe PT toh? Bukan gawe PT, gawe perjanjian secara profesional terus dituangkan dalam PT ya. Apa yang menjadi mendasari adalah PT. Nah, saya kira hampir sama, tidak jauh beda. Perkaranya kan terus ini perjanjian ini kan mau sejauh mana? Sampai kapan segala macam. Nah, gagasan saya Mas, pribadi pengen juga kita mulai kita terbuka lah. Era sekarang sudah terbuka lah. Kita harus harus teman-teman yang masih punya kewenangan di klub ini saya kira juga kita perlu dorong untuk memberikan masukan gagasan. Contoh seperti yang terjadi di klub-klub tetangga kita tidak memungkinkan ketika nanti kalau sudah siap betul akan jadi punya saham klub yang go public. Nah, itu kan sing Bali United ya Mas. Baru Bali ya. Itu sing menurut saya keren. Nah, itu kan kita nek ndelok klub sing wis dadi wis mapan wis keren kan perlu banyak belajar. Dan saya juga pasti mereka juga dari nol sama gitu loh Mas. Masuk BI ya. Terus efek gitu. Kayaknya sih Mas. Belum ya? IPO ya. Ternyata kan keren. Nah, kita harus ngene lho Mas, nek ndelok aja ming gumunan kayak Shopee tapi piye carane kok iso ngono lho Mas. Nek kita kadang-kadang itu kita pengen ngerti hasilnya tapi ora ngerti caranya dan pengen sepintas kan berat. Tapi ya carane nek sing iso ming kae Mas, apa jenenge? Sing gawe candi Prambanan apa? Nah, sedina tok. Bandung Bondowoso, kita nggak bisa. Jadi harapan saya itu step by step ketika memang nanti ada memungkinkan misalkan ada investor yang misalnya sopo wong gede nang Jakarta sing mau Magelang, Bali Magelang pengen punya kesibukan, pengen mengharumkan lagi sepak bola. Ya udah nanti kan tinggal berhubungan dengan klub. Ini terus nanti kan pasti membicarakan hal-hal konsep ke depan. Nah, terus itu tadi saya berpesan ketika saya juga nanti besok masih banyak berandil diberi kepercayaan ya saya kira saya tidak intinya akan kita saling bertukar gagasan saja lah Mas. Wong semua itu nek disanggo dhewe ora iso berat terlibat semua terus
klub sendiri juga ora iso mlaku dhewe. Kan klub iki urip nang daerah. Daerah punya pemerintahan, punya masyarakat, dan segala macam itu harus semua terlibat sesuai dengan porsinya masing-masing. Orang sing kebanteran, orang sing kecepetan. Udah salip-salipan ya. Enggak ada salip-salipan. Tapi Mas, ini udah ada belum? Ada belum yang melirik ke PPSN ini? Kan pendiri PSSI ini. Salah satu tuh katanya, Mas. Iya, salah satu ya. Salah satu pendiri PSSI. Itu ada yang sudah melirik belum dari yang orang berduit gitu. Wah, nek sing saya tahu saya nggak nganu ya, karena nah ini jenengan yang perlu nanti coba ke cross check ke teman-teman pengurus klub saja. Berarti ke sekretaris Pak Adi ya? Pak Adi sama Pak Sriyadi. Bendaharanya Pak Sriyadi itu? Ya intinya ini di ranah klub. Coba banyak disampaikan aja pertama nek saya lihat ya Mas kita nek sekarang ini belum banyak yang melirik. Karena satu PPSM di prestasinya lagi turun. Di kasta Liga 3 regional. Secara komersil secara bahasanya secara bisnis dihitung, secara industri sepak bola dihitung untuk bicara profit, jujur loh maksudnya industri profit gitu loh. Belum bisa menjual, belum bisa diangkat. Terus yang kedua bicara pandemi. Jadi kalau kacamata menurut saya sekali lagi kacamata investor, kacamata bisnis, saya kira kita aja yang cara bodon ya, sing ora duwe basic bisnis kuat, saya kira tidak semua orang pasti berani spekulasi di era seperti ini. Nah, maksud saya ketika ke depan ini ketika situasi sudah memungkinkan atau teman-teman di Magelang, para pelaku baik klub maupun teman yang lain bisa mempunyai membangun konsep tadi itu yang sampaikan Mas Noval, mempunyai bukan grand design, bukan punya apa ya bahasanya, punya konsep kerja, punya konsep kerja yang jelas, punya konsep kerja yang berjalan jelas. Jadi PPSM mau kemana sekarang, tujuannya apa, goalnya balik lagi di utama, piye carane, siapa sing terlibat, itu harus diomongkan banyak. Nah, sekali lagi saya tambahkan, semua sudah terlibat Mas, jujur. Ayo teman-teman supporter juga sudah peduli seperti ini, teman-teman ada yang di pemerintahan juga sudah peduli. Cuman sekali lagi menurut saya momentumnya ini belum tepat. Yo, ini subjektif ya, nek iso cari Mas Noval mungkin tepat-tepat saja gitu, tapi nek saya menganggap belum tepat karena situasi pandemi terus masih seperti ini, kita repot Mas. Nah, saran saya ketika pemerintah ini tetap mau proaktif, yang di tataran klub juga belajar terus membuat konsep-konsep yang bagus, di tataran pemerintah juga mulai menggiatkan anggaran, mendorong anggaran untuk pembinaan klub amatir ataupun klub sepak bola, bukan amatir, klub sepak bola yang ada di Magelang, dari kampung-kampung dan segala macam. Ini kan menurut saya yang penting Mas, yang penting. Jadi saya kira juga pemerintah pasti akan di situ, pasti akan juga dorong di situ, sehingga nanti sinergi jalan. Nah, jadi ya mau nggak mau harus itu lagi Mas, pelan-pelan. Mas Evin sebagai, kan Mas Evin kebetulan ada di komisi C nih yang ngurusin kepemudaan dan olahraga juga ya? Ya, di Sporapar. Itu gimana Mas? Apa ya? Regulasinya gimana? Ini sedikit cerita. Ya. Kami kemarin baru terakhir rapat anggaran untuk perencanaan tahun 2022. Nah, salah satu yang kami cermati untuk kebijakan anggaran di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, yang salah satu pointer urusannya adalah ngurusi masalah keolahragaan. Ini kami melihat masih sifatnya hanya urusan rutin. Contoh, masih pemberian dana hibah untuk KONI yang membawai semua cabur. Nah, terus ini juga anggarannya saya kira belum bisa maksimal karena semua kan difokuskan untuk penanganan COVID, dan satu lagi yang penting pemulihan ekonomi. Nah, itu yang belum selesai Mas. Jadi untuk
kebijakan untuk dibesarkan anggaran saya kira masih perlu situasi yang tepat. Tapi arahnya sudah ada kemarin tersampaikan memang betul ada mau wacana untuk bisa mendorong beberapa hal potensi olahraga yang bisa dikembangkan, bisa didorong. Nek bicara Magelang salah satunya, nek bicara Kota Magelang atau Magelang Raya salah satunya unggulannya sepak bola. Harusnya memang sepak bola. Walaupun secara prestasi kita juga cukup berbangga pernah di divisi utama, pernah di tataran tengah-tengah. Tapi untuk produk atletnya saya kira kita nggak main-main loh mas. Kita punya si kembar juga, Kota Magelang. Wah nggak main-main loh mas. Oke lah bicara Magelang Raya, tapi semua di sini pusatnya di kota. Itu yang harus kita kembangkan juga. Ya itu yang saya kira, saya optimis pemerintah juga memikirkan itu. Karena selama ini juga kita prihatin, kita flashback lah ke belakang pasti ada hal yang kurang pas pasti ya mas, wajar tahun evaluasi itu. Dorongan untuk itu juga belum, untuk pembinaan sebenarnya kan anggarannya ada semua ya, memang setiap tahun pasti diberikan untuk pembinaan, tapi kan ada yang PLWP jalan terus dan itu sudah cukup support loh mas. Menurut saya pemerintah sampai detik ini dari tahun-tahun yang lalu sudah cukup support. PLPP segala Andi Setio bareng itu kan itu perlu dari ya pernah diberi anggaran dari kita gitu loh, wong dilatih nang Magelang ya. Itu kan bukti bahwa pemerintah peduli. Nah, ke depan saya kira ketika situasi sudah cukup normal pasti akan didorong lagi untuk pembinaan itu. Kita punya klub tapi produk kita itu nggak bisa punya wadahnya. Nah, duwe wadahe. Bisa apa ya? Duwe wadah, ya betul Mas. Duwe wadahe. Tapi dari hulunya ini kan kadang-kadang belum ya sekarang belum bisa didorong maksimal. Saya kira apalagi regulasi yang Liga 3 ini kan banyak pemain muda. Ini pertanyaan penutup nih. Yang tadi sebenarnya udah dibicarakan. Kesimpulannya berarti. Kalau grand emas tadi tuh di grand design nih. Grand desainnya itu apa ya ngomongnya? Blue chip ya? Mas aku di gagasan opo sing kira-kira untuk panjangnya untuk PPSM ke depan lebih baik. Itu ada enggak sih perencanaan Mas Evin di rumah gambar plan atau gimana gitu? Aku rasa gambar skema aja Mas. Enggak, paling enggak ya sidik akeh pasti juga pernah coba merenungkan, memikirkan pasti Mas, karena ini kan aset yang berharga, aset yang perlu kita jaga. Terus ya paling enggak kan saya juga coba mempelajari sidik akeh moco, sok kenal kono kene, diskusi masalah sepak bola. Piye carane berkembang, piye carane bisa menghasilkan impact yang positif. Impact yang positif itu banyak ke masyarakat. Ya iso nimbulke impact ekonomi dengan dodol merchandise. Terus impact yang baik yang lainnya impact juga kepercayaan investor, kepercayaan orang-orang yang punya duit. Oh, ternyata Magelang juga ada potensi untuk industri sepak bola. Terus impact yang ketiga ya kita naik kelasnya SDM-nya sudah terupgrade semua. Karena sekarang kalau bicara belajar kan paling gampang Mas, ora kudu lunga. Nek ben kan sing ngerti informasi karo sing duwe jaringan tok nang kota-kota besar. Nah, sekarang kan terbuka. Nah, apa sih yang membuat hambatan kita? Kan kerelaan saja. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang lain yang juga punya cinta, punya kebanggaan terhadap klub ini wajib untuk insya Allah bisa juga memikirkan dan terbuka pikirannya. Saya kira semua pasti sama Mas dengan saya punya itu. Jadi kalau bicara grand design impian ya paling enggak ya harus mempunyai konsep perencanaan yang matang dan kontinu. Tidak bisa setahun tok bicara PPSM, tidak bisa 2 tahun tok, tapi paling enggak kan yang penting bal-balan itu jangan. Ya itu kan sing repot, makanya ini yang menjadi koreksi kita bersama, termasuk saya. Ternyata saya itu juga banyak kekurangan ketika
pikiranku ki tak kira ngono penting setahun, tapi enggak Mas. Ternyata sangat ribet bicara sepak bola itu wis setahun ini targetnya apa, tahun depan harus seperti apa. Nah, itu sing situasinya nanti mendukung tidak segala macam. Nah, ini yang saya kira harus yang pertama menurut saya harus kita mengkaji dulu SDM yang ada di kita, baik SDM kepengurusan maupun SDM ini para nanti yang terlibat, yang atletnya potensi ini masih besar nggak sih kan gitu. Setelah mengkaji, yuk merumuskan, potensinya masih besar. Terus orang-orangnya juga sekarang banyak yang terbuka. Ternyata banyak yang muncul Thomas yang punya gagasan besar-besar. Terus duduk bareng merumuskan kerjanya tadi itu. Mau dari mana? Caranya PPSM sama aku dengan sinergi mungkin dengan pemerintah misalkan. Dengan kerjasama dengan profesional. Misalkan kan ada berapa pilihan. Mau jalan sendiri atau bersama pemerintah. Sinergi pemerintah kan tidak hanya memberikan uang, Mas. Iya. Regulasi, media, banyak banget. Makanya jangan terjebak di situ. Kadang-kadang kan teman-teman ini ngerti nih harus dibantu duit tok gitu loh, Mas. Anggaran yang penting fokusnya anggaran. Lah, makanya anggaran itu diberikan ada aturannya. Terus ada LPG-nya juga. Ya, karena duitnya duit kita, duit masyarakat, gunakan untuk sepak bola. Nah, ini yang perlu di kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya dalam menyusun itu harus benar-benar bahasanya kita bukan studi banding, kita kaji. Ya kita sandingkan, kita betul-betul kita belajar ke misalkan ya PPSM Sakti. Kita punya kesamaan dengan misalkan Bantul atau sing kayak saya keren ke mana? Pati. Ke sana. Delok konsep kerjanya. Delok piye iki jalane. Nah, paling enggak kan nek pemerintah kan kita juga sama, Mas. Pemerintah kota kan dalam mau nggawe program, atau kota kan juga nggawe melu gitu. Itu kan bisa-bisa saja. Nah, itu ya kita harus seperti itu. Artinya harus terbuka. Jadi ada beberapa hal itu, Mas. Ketika menyusun konsep ya harusnya ke depan nek bicara industri sepak bola sebagai industri ya harus profesional. Profesional itu apa? Profesional itu bisa kerjasama dengan swasta, bisa sinergi dengan pemerintah. Tidak hanya bicara profesional dengan swasta tok. Itu kan sing kudu menurut saya teman-teman paham. Kadang-kadang kok profesional ya profesional seperti PT investor tok ngono. Ya tidak. Profesional iki ya iso bertanggung jawab, iso akuntabel. Dibantu sapa wae ana sing kerjasama dengan sapa wae. Masuk nek muni profesional harus swasta iso tapi kalau pemerintah tok ora iso kan gitu. Itu loh yang harus melek gitu loh, Mas. Sebenarnya kan untuk tim di Indonesia itu yang belum ada yang punya home base ya. Maksudnya home base sendiri timnya. Kan masih daerahnya, kotanya dari provinsinya gitu kan. Berarti belum, kalau utuh profesional belum bisa. Tetap harus ada regulasi sama makanya itu. Penutupan monggo. Mas Kevin ada kata-kata itu, Mister Kata-kata monggo. Bukan Mister Kata, Mas Kata-kata. Mas Kata-kata. Nuwun yang memberi predikat Mas Kata-kata. Mudah-mudahan kata-kata ini bersifat kebaikan. Entah belum terwujud sekarang atau segala macam, tapi mudah-mudahan bisa kita wujudkan bersama. Terus bukan penutup ya, ini harapan dari saya pribadi untuk closing statement ke teman-teman semua. Ya untuk sepak bola yang benar-benar cinta sepak bola, saya kira tidak pernah capek dan jangan pernah capek untuk berjuang untuk sepak bola. Karena sepak bola itu bagi saya bisa memberikan ya semua, bisa membahagiakan, Mas. Bisa memberikan manfaat yang besar sekali. Jangan main-main, Mas, ketika bicara sepak bola. Sepak bola ini ketika bisa jalan dengan betul. Di samping kita bisa seneng bahagia timnya tadi apa segala macam, masyarakat doyo biyen to, Mas, masyarakat do urip nonton, asongan do jalan, asongan do UMKM-nya jalan. Itu impian saya pribadi yang mudah-mudahan teman-teman jangan lelah, kita tetap berikhtiar dengan cara masing-masing, dengan konsisten, dan ketika nanti sudah menemukan resep rahasianya, enak dah.
plankton ini. Oh, bukan. Harus sudah menemukan kunci, kan kita mencari kunci Mas. Sudah menemukan lompatan yang tepat, menemukan situasi yang tepat, insya Allah ini adalah menjadi bekal, menjadi awal yang baik. Dan awal yang baik ini harus ada komitmen yang kuat, harus kita jaga. Saya kira itu Mas, teman-teman tetap saat ini tetap harus jaga kesehatan yang utama itu, dan tetap disiplin prokes, tetap kita ikuti pemerintah, dan untuk sepak bola tetap itu tadi, jangan kita tinggal. Betul.